Hai, kembali lagi di channel YouTube Total Quality Indonesia. Hari ini teman-teman sedang menyaksikan channel YouTube Total Quality Indonesia di dalam segmen Success Talk, di mana hari ini kita akan mendengarkan sharing-sharing dari salah satu narasumber yang sangat menginspirasi untuk kita dengarkan sharingnya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman nih yang belum subscribe channel YouTube Total Quality, bisa ditekan tombol merahnya, dinyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu bisa mendapatkan video-video terupdate dari kami. Yang punya sosial media, di-follow juga Instagram dari Total Quality di @totalquality.id, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan sharing dari salah satu narasumber, aku ingin informasikan kepada teman-teman sekalian ya. Ini terkait tentang materi kita pada hari ini, di mana kita akan lebih tahu apa sih manfaatnya dari limbah plastik ya. Jadi selama ini mungkin sebagai masyarakat kita banyak sekali menggunakan plastik untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kita nggak tahu ya plastik itu efek panjangnya ke depan itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ternyata plastik ini ada banyak sekali manfaat yang dapat kita gunakan selain hanya dibuang. Seperti apa manfaatnya? Ya, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau akan membagikan sharingnya yang sangat menarik sekali sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Save the World, the Future of Recycled Plastic. Kita sapa bersama-sama Bapak Purwoko, General Manager dari PT Polindo Utama. Selamat siang Pak Purwoko. Halo, selamat siang Mbak Desi. Iya, apa kabarnya Pak? Sukses ya Pak? Baik. Semangat terus Mbak Desi. Semangat terus ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu ya Pak ya hari ini untuk berbincang dengan kami ya Pak ya. Baik. Iya, temanya sangat bagus sekali Pak, sesuai dengan ini ya, bidang usaha di perusahaan Bapak yang saat ini Bapak tangani, betul ya Pak ya? Betul ya. Tentang pemanfaatan plastik seperti itu ya Pak ya? Baik. Oke, ya Pak, ini kan seperti yang kita ketahui ya Pak ya, di kehidupan kita sehari-hari itu pasti tidak jauh-jauh dengan yang namanya plastik seperti itu ya Pak ya. Entah itu untuk membungkus makanan, membungkus baju, membungkus belanjaan, pasti ada namanya plastik. Meskipun saat ini mungkin kita sudah melihat di berbagai tempat pembelanjaan sudah dikurangi ya Pak penggunaan plastiknya. Jadi kalau mau belanja harus bawa tas belanjaan sendiri seperti itu. Tetapi ada di berbagai tempat juga yang masih menggunakan plastik seperti itu. Nah, ini kalau menurut pandangan Bapak ya Pak ya, yang sudah berpengalaman bekerja di bidang perplastikan lah Pak seperti itu. Menurut Bapak ini untuk jangka panjang kalau terus ada plastik ini apakah tetap bisa menimbulkan seperti banyak limbah atau kita bisa mengolah lagi menggunakan menjadi bahan-bahan yang lebih bermanfaat Pak seperti itu? Oke. Baik Bu Desi. Jadi memang untuk saat ini plastik itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi memang hampir di semua alat-alat yang ada di rumah, di kamar mandi, kemudian juga di kendaraan kita, semua ada unsur plastik. Betul. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus berdamai dengan plastik. Memang dalam kenyataan setelah kita menggunakan itu kadang-kadang kita membuang plastik dan itu menjadi masalah. Awal menjadi masalah pada saat kita membuang plastik. Jadi sebenarnya semua plastik itu bisa di recycle. Hanya kadang-kadang memang nilainya itu tidak sebanding dengan nilai ekonomisnya, tidak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan untuk mengumpulkan plastik itu sendiri. Jadi itu yang menjadi masalah besar kita. Jadi hal-hal yang memang plastik mempunyai nilai yang tinggi pasti tidak akan lama di tempat sampah. Yang lama di tempat sampah itu biasanya yang kondisinya tipis, sehingga waktu pengumpulannya lama, biaya pembersihannya lama. Nah itu yang menjadi masalah kita sebenarnya. Hal-hal yang lain sebenarnya kita bisa daur ulang dan itu menjadi satu rezeki juga ataupun menjadi penghasilan juga bagi pemulung. Itu sebenarnya seperti itu, Pak Desi. Oke, berarti plastik itu kan dari bahan-bahannya justru berbeda-beda seperti itu ya Pak ya. Semakin lama proses
proses apa ya? Proses bahasanya apa sih Pak? Kayak hancur gitu ya Pak ya? Hancur. Oh ya, terurai lah oleh bakteri ya. Bakteri ya. Jadi memang plastik ini kan kalau secara teorinya ya, itu kan bisa sampai 500 tahun ada di dalam bumi. Oke. Nah ini kalau tidak kena sinar matahari ya itu, tapi itu belum pernah ada yang membuktikan juga, karena belum ada yang umurnya 500 tahun. Tapi secara teori itu bisa bertahan sampai 500 tahun. Nah mungkin kalau Bu Desi juga pernah melihat orang menggali tanah atau apa itu kan ada sisa plastiknya masih kelihatan. Nah itu satu bukti memang dia bertahan lama sekali, dan tahan lama atau tidaknya suatu plastik itu tergantung dari kualitas plastik itu sendiri juga. Ada jenis-jenis plastik yang memang kualitasnya bagus, ya memang dia akan semakin lama. Tapi dengan plastik yang tipis, kemudian kena sinar matahari, itu juga semakin lebih cepat dia akan terurai oleh bakteri di dalam bumi. Itu sih sebenarnya seperti itu, Bu Desi. Oke, berarti Pak, mungkin saya juga kurang tahu jelas terkait perplastikan ya Pak, termasuk bahan-bahannya. Berarti ada kemungkinan nggak sih Pak, misalnya kita pengusaha plastik itu mengganti bahan-bahan utamanya, tetapi plastiknya tetap bagus, tetapi urainya itu lebih cepat Pak? Itu bisa nggak sih Pak kalau seperti itu? Sebenarnya di era sekarang ini sudah ada plastik yang dicampur dengan singkong ya. Nah itu kan juga sebenarnya ada yang membuat plastiknya lebih cepat terurai. Tapi memang kita harus akui bahwa kualitasnya itu tidak bisa digunakan untuk kualitas yang berat ya. Kalau contoh buat tas itu dia nggak bisa. Paling yang sekarang terjadi itu kalau kita lihat tuh yang di rumah sakit, yang untuk bungkus obat, yang secara kualitasnya itu nggak perlu yang kekuatan yang tinggi gitu loh. Jadi dia cukup yang penting bisa mengcover. Nah itu juga sekarang sudah ada perusahaan-perusahaan yang membuat itu, tapi memang secara ekonomis dan secara praktis pun tidak bisa digunakan untuk semua menggantikan plastik yang ada saat ini gitu. Itu sih sebenarnya. Oke ya, berarti ya itu tergantung kegunaannya sendiri ya Pak ya? Ya betul. Gitu ya Pak ya. Nah, fungsinya untuk apa gitu. Kemudian Pak, ini kan sudah terlanjur ya Pak ya, mungkin plastik sudah ada banyak sekali di bumi seperti itu. Kalau misalnya kita mengajak orang untuk jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang plastik di laut atau di mana, itu kan banyak Pak. Sampai saya pernah lihat di Google itu sampai kemakan ikan atau apa gitu ya Pak. Betul ya. Kasihan seperti itu. Ada nggak sih Pak dari Bapak ini Pak ya, misalnya dengan adanya plastik ini kita bisa manfaatkan untuk dipergunakan sebagai apa, bahan-bahan yang berguna kayak gitu. Kalau yang setahu saya dulu waktu saya sekolah itu mengumpulkan plastik bekas deterjen ya Pak ya, untuk buat tas gitu ya Pak ya. Itu. Tapi kan tidak semua orang mau seperti itu. Mungkin kalau dari Bapak ada nggak sih Pak yang dapat kita gunakan dari plastik ini menjadi yang lebih bermanfaat kayak gitu? Oke, baik. Jadi sebenarnya secara prinsip hampir semua plastik itu bisa di-recycle, Bu. Di-recycle memang secara kualitas yang namanya recycle itu tidak akan lebih baik daripada virgin. Tetapi kita bisa manfaat kembali plastik-plastik bekas tadi. Sebagai contoh ini yang saya coba siapkan. Nah, kita punya plastik bekas ini, minuman mineral ya. Mineral. Mineral seperti ini kita hancurkan ya, kita cacah lah ya, kita cluster. Nanti akan menjadi seperti ini yang saya bawa juga. Jadi akan dihancurkan. Nah, setelah dihancurkan, nanti terjadi proses selanjutnya, nanti dibuatlah namanya sheet film atau plastik yang tipis ya, mungkin ketebalannya sampai berapa mili ya, ini 100 mikron atau 200 mikron. Nah, mungkin nanti bisa dibikin salah satu contohnya seperti ini, Bu Desi. Jadi ini gelas ya, gelas. Oh ya, kita biasanya minum kopi atau jus gitu ya Pak ya? Ya betul, seperti ini juga. Yang kita biasa bikin di penjual-penjual minuman itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dari limbah-limbah yang seperti tadi. Ini namanya jenis plastik PET. Jadi sebenarnya jenis plastik itu banyak ya, Bu Desi ya. Jadi ini salah satu jenis yang kita gunakan, dan PET ini manfaatnya bukan hanya untuk ini ya. Ini juga bisa dikembalikan lagi menjadi botol lagi.
Jadi dari botol kita kembalikan lagi ke botol. Bisa juga dibuat yang orang biasa menyebut namanya dakron ya, atau mungkin bantal untuk bantal lah, isi bantal. Atau untuk isi boneka itu juga semuanya dari plastik yang namanya PET itu. Bisa juga dibuat macam-macam ya, baju pun bisa gitu. Jadi ini bisa dikembalikan lagi menjadi benang yang nanti akan ditenun di pabrik tekstil yang menjadi bahan tekstil juga. Nah ini juga bisa karena sebenarnya jenisnya itu sama. Jenisnya itu sama. Setiap PET itu akan bisa dikembalikan ke PET lagi. Apapun bentuknya itu sama. Itu sih sebenarnya. Oke, kalau itu kan mungkin plastik kayak macam botol itu. Kalau plastik yang tipis-tipis itu Pak, yang buat barang belanjaan itu juga bisa dimanfaatkan apalagi Pak? Nah, secara prinsip sebenarnya dia juga bisa dimanfaatkan. Hanya yang menjadi masalahnya itu adalah nilai ekonomisnya terlalu rendah. Jadi kalau ambil satu plastik yang tipis itu kan mungkin nggak nyampe 1 gram ya. Jadi untuk mengumpulkan 1 kilo itu butuh waktu berapa kali tangan kita bergerak itu. Nah ini yang membuat orang tidak mau mengumpulkan gitu loh. Padahal dari sisi teknis itu bisa digunakan lagi. Cuma masalahnya itu kita dari sisi biaya pengumpulannya lebih besar dari nilai ekonomisnya itu sendiri. Ini yang menjadi masalah kita sebenarnya yang banyak terjadi itu, Bu. Kalau yang plastik yang tadi saya sebut seperti ini dengan botol-botol ini relatif tidak terlalu lama akan berada di bumi. Karena setiap jatuh ini pemulung udah ngeliatin aja, orang mau minum aja udah ditunggu sama pemulung. Iya benar Pak. Kok nggak dibuang-buang nih botolnya nih, pemulung kan seperti itu. Sehingga sebenarnya ini relatif tidak terlalu bermasalah di lingkungan hidup kita ya. Yang banyak masalah sebenarnya yang plastik tipis itu. Apapun jenis plastiknya yang tipis-tipis itu yang kadang sampai ke sungai, sampai ke laut itu masih ada. Ini yang masalah yang kadang sulit penyelesaiannya ya. Dan ini memang perlu campur tangan dari beberapa pihak yang terkait dengan sampah plastik ini. Oke. Kalau di Polindo sendiri ya Pak ya, untuk pemanfaatan plastik itu kita hasil jadinya itu seperti apa Pak? Kalau khusus di Polindo seperti itu? Nah, kalau kita di Polindo kita sebenarnya hanya menjual masih dalam bentuk yang seperti ini tadi Bu. Ini kita cacah ya. Ini kemudian kita jual. Rata-rata ada juga yang dalam bentuk seperti ini. Jadi ini udah kita cacah. Kemudian kita udah masukin ke mesin namanya mesin pellet testing ya. Ini yang menjadi biji plastik. Ya, biji plastik. Jadi biji plastik. Ya ini kita ada yang berbentuk seperti ini dan ada yang berbentuk seperti tadi yang masih berupa cacahan. Nah ini kita jual sebagian besar kita ekspor ke Eropa ya. 90% lah kita ekspor. Untuk pasar lokal kita masih kecil. Itu Bu Desi. Oke, berarti kita ini lebih banyak ekspor ya Pak ternyata ya Pak ya? Betul, lebih banyak ekspor. Juga. Ya, jadi mungkin kenapa lebih banyak ekspor karena di negara-negara maju itu sudah terjadi pergeseran pola pikir ya. Di Indonesia mungkin orang masih berpikir bahwa menggunakan plastik recycle itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Betul. Pas dari sampah kok dipakai lagi. Gitu. Nah, sedangkan di Eropa itu dia ada rasa kebanggaan tersendiri kalau dia menggunakan recycle. Disitulah membuat harga recycle itu juga semakin meningkat di sana sehingga pasar lokal ini agak sulit bersaing dengan pengguna dari Eropa ya. Jadi kebanyakan kita ekspor, sebagian besar 90% kita ekspor. Ada ke Australia, ada ke Taiwan, ada ke Timur Tengah, ada ke Eropa, ada ke Amerika. Hampir di seluruh negara kita ekspor, terutama di negara-negara maju. Oke, tapi kemarin ada pandemik itu nggak begitu terdampak atau tetap kena gitu? Ada pandemi itu berdampak, tetapi alhamdulillah kita juga masih bisa eksis. Walaupun kita dengan compang-camping, tapi kita tetap karyawan tidak ada pengurangan karyawan. Jadi kita tetap masih bisa eksis. Artinya dibandingkan dengan usaha-usaha lain yang sudah babak belur, ya kalau lihat dari sisi itu kita masih lebih baik ya.
walaupun kita dengan kondisi yang ya harus prihatin ya. Dan alhamdulillah juga karyawan di sini bisa menerima itu, sehingga kita bisa berjalan, nggak banyak gangguan dari internal kita, sehingga sampai saat ini bisa bertahan. Dan dalam mulai bulan Januari ini kondisi kita sudah jauh lebih baik, kita sudah membaik, itu sih. Alhamdulillah ya Pak, berarti tetap bisa saling support lah Pak, seperti itu ya. Ya betul. Oke. Kemudian ya Pak ya, tadi kan Bapak bercerita kalau misalnya kenapa kita lebih banyak ekspor, karena orang-orang di luar sana itu mungkin lebih open mind daripada kita yang masih ada di sini, seperti itu ya Pak ya. Betul. Kadang kita ambil merek lah, emak-emak kalau belanja di pasar lupa bawa tas dan dikasih plastik aja bisa ngamuk-ngamuk gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah itu yang kadang-kadang itu harus dimulai mungkin kampanye ya, bahwa di tempat yang banyak plastik itu seperti apa, kemudian yang bersih plastik seperti apa, sehingga sedikit demi sedikit masyarakat itu bisa teredukasi gitu. Sehingga memang tidak mudah untuk menyadarkan itu mungkin perlu bahkan mungkin dari generasi ke generasi ya, nggak mudah juga, apalagi orang kita tidak mau susah, maunya kadang ya sudah main buang aja gitu. Ini yang perlu diedukasi saya pikir. Oke, kalau menurut Bapak ada nggak sih Pak kiat-kiat khusus ya Pak ya, bagaimana sih kita bisa membentuk kesadaran masyarakat ya Pak ya untuk bisa mengurangi penggunaan plastik agar jangka panjang itu bisa menjaga lingkungan lah Pak, kayak gitu. Ya, tadi saya pikir kampanye itu juga sangat penting. Ya. Jadi saat ini mungkin kalau saya lihat tuh yang banyak disalahkan itu masyarakat yang membuang plastik sembarangan gitu. Padahal juga sebenarnya ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab terhadap plastik itu sendiri. Sebagai contoh ya, produsen plastik juga harus bertanggung jawab. Terus pengguna plastik sebagai kemasan di produk dia juga harus bertanggung jawab. Nah, masyarakat sebagai pemakai juga harus bertanggung jawab. Nah, pemerintah pun juga harus membuat regulasi yang bagaimana harus ada unsur pemaksaan dari pengusaha itu untuk bertanggung jawab tuh. Nah, kalau masyarakat kesadarannya, kalau pengusaha tentu harus ada unsur pemaksaan. Kalau nggak ada, seorang pengusaha kan ingin untung sebesar-besarnya biasanya. Nah, ini saya pikir regulasi dari pemerintah juga harus ada. Sebagai contoh mungkin tadi di Eropa itu sudah ada kewajiban pembuat plastik harus menggunakan recycle 20%. Nah, ini membuat di sono berlomba-lomba. Dia tidak mau menjadikan perusahaannya kesannya tidak baik. Jadi kan kalau di Eropa brand image itu sangat penting, bahwa dia adalah suatu perusahaan yang sadar lingkungan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang di Indonesia itu belum ada. Pokoknya kalau produknya masih laku, bodo amat, yang penting saya dapat untung. Nah, itu berbeda dengan orang Eropa. Nah, di sana itu sudah seperti itu. Jadi kita akan mencapai itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia nanti mungkin mulai tahun depan ya. Tahun depan akan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang mendirikan perusahaan recycle. Karena apa? Kemungkinan juga di Indonesia nanti akan ada kewajiban seperti itu. Nah, dengan begini nanti kita akan mempermudah. Karena apa? Tadi yang saya katakan bahwa plastik itu menjadi masalah dan itu harus semua bertanggung jawab. Jadi semua harus ada kontribusinya. Pembuat plastik yang dapat untung dari pembuat plastik juga harus berkontribusi. Bagaimana menyelesaikan pengumpulan kos yang tinggi itu. Ya, tadi pemakai produk yang menggunakan plastik juga harus bertanggung jawab. Masyarakat juga harus bertanggung jawab. Nah, disitulah nanti baru plastik itu akan sedikit demi sedikit itu bisa kita kurangin yang beredar di lingkungan kita. Itu saya pikir seperti itu. Oke, berarti memang pihak-pihak yang berkepentingan ya Pak ya, seperti itu ya. Itu juga. Betul. Kita nggak bisa hanya menyalahkan masyarakat. Masyarakat kok nggak peduli. Ya masyarakat itu juga juga perlu disadarkan, tapi juga tanggung jawab yang besar dari produsen juga harus dituntut. Kalau enggak ya nanti karena biaya pengumpulan itu besar, Bu. Biaya pengumpulan sampah untuk bisa diolah menjadi barang lagi itu perlu biaya yang cukup besar. Nah, itu harus ada kontribusinya dari pengusaha-pengusaha itu.
Oke, Gitu. berarti dari kita membuat sama kita mengelola lagi itu lebih tinggi mana Pak biayanya? Ada kalanya kita lebih murah untuk membuat baru virgin. Nah ini yang udah kualitasnya nggak bagus disuruh beli mahal gitu. Terus siapa yang mau? Iya benar. Siapa yang mau gitu? Nah ini juga menuntut tadi ya semua pengusaha harus ikut andil. Bagaimana biaya yang besar itu bisa ditanggung oleh semua komponen masyarakat kita ini. Itu sebenarnya yang menjadi poin kita ke depannya seperti itu. Oke, ya berarti mulai saat ini dari saya sebagai masyarakat pengguna plastik juga ya Pak ya, mungkin sudah Betul. harus bersadar diri, setidaknya jangan membuang sampah sembarangan lah Pak, seperti Betul. itu ya Pak ya. Iya. Jadi memang sebenarnya masyarakat itu juga sebenarnya bisa membantu dalam arti gini. Kalau membuang sampahnya itu dicampur-campur dengan sampah yang lain, seorang pemulung juga memulungnya lama, ngambilnya kan lama nih. Tapi kalau buangnya itu plastik sama plastik, jadi pemulung ngorek-ngoreknya mungkin yang biasanya 10 kali korek itu 2 korek udah dapat itu. Artinya dalam satu hari pemulung yang biasanya bisa mengumpulkan 25 kilo, dengan mudah mungkin itu bisa mendapatkan 50 kilo. Artinya dia juga harga yang dia inginkan itu juga mungkin bisa lebih murah lagi gitu loh. Okay. Karena dengan 20 dan 50 kilo mungkin dia cukup lah untuk makan. Nah ini yang gitu ya, perlu Pak diketahui juga bahwa masyarakat pun bisa andil yang tidak harus memerlukan biaya yang besar. Syukur kalau dipisahkan sampahnya yang ada di tempat kita, mungkin ada yang khusus plastik, ada yang barang-barang yang sisa-sisa makanan itu yang, nah itu akan lebih mempermudah lagi itu. Itu yang sebenarnya yang menjadi concern kita, masyarakat juga perlu juga kesadarannya untuk memisahkan sampah itu sebenarnya. Oke, berarti sama kayak ini sih Pak, kalau di daerah rumah saya itu ada, kita sharing aja ya Pak ya, di daerah rumah saya itu ada namanya bank sampah Pak, itu didirikan oleh warga sekitar, di mana kita juga meminta para warga untuk memilah sampahnya selain plastik Pak ya, mungkin ada dari kotak-kotak itu kan juga sampah ya Pak ya. Betul. Kardus-kardus gitu. Nah, itu nanti ada yang mengepul gitu kemudian diolah lagi seperti itu sih Pak. Ya, itu sebenarnya suatu hal yang bagus juga karena dengan kita mengumpulkan sampah itu lebih awal. Contoh umpamanya sampah itu tidak sampai jatuh ke tanah. Itu beda dengan sampah yang sudah 1 minggu ada di dalam got gitu. Nah, tentu itu lebih bersih sampahnya kan. Dengan sampah yang lebih bersih, pertama biaya pengolahannya pun tidak terlalu banyak. Jadi pengumpulannya juga lebih murah. Kualitasnya juga lebih bagus. Sehingga efisiensi itu akan terjadi. Nah ini yang manfaat dari kalau kita bisa memilah sampah, apalagi ada bank-bank sampah di sekitar kita itu sangat bagus sekali. Baik plastik maupun kardus pun sama, kalau sudah kotor juga pasti harganya lain. Nah ini memang dituntut kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang positif seperti ini, Bu Desi. Oke ya. Nah, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita break ya Pak ya. Sekarang itu kan mungkin kalau kita berbelanja di minimarket Pak ya, mungkin plastik itu sudah diganti, kita membeli sebuah goodie bag seperti itu ya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Itu apakah juga nantinya akan berdampak sama seperti plastik atau ini lebih bisa untuk didaur ulang atau seperti apa Pak? Ya, saya pikir kalau ada itu akan membantu juga, artinya kebutuhan pemakaian plastik kan menjadi berkurang. Tadi saya katakan bahwa mungkin secara volume beratnya itu lebih berat dari itu ya. Tapi karena bisa dipakai berkali-kali, itu juga otomatis tidak perlu didaur ulang dengan cepat kan. Tetapi kalau yang plastik yang tadi katakan yang tipis-tipis tadi, itu kan pakai sekali langsung daur ulang. Pakai sekali daur ulang. Nah kalau kita bikin yang kuat, kita kan bisa pakai mungkin sama 1 bulan atau 2 bulan yang lebih lama. Itu juga akan membantu. Artinya kalau toh seandainya didaur ulang pun juga akan mempermudah pengumpulannya, Bu Desi. Betul. Kan sekali ambil udah setengah kilo atau satu ambil udah 2 on 3 on. Nah kalau satu ambil 1 gram gimana? Betapa susahnya itu mengumpulkan 1 on gitu. Nah ini juga saya yakin akan membantu di dalam rangka penanganan limbah sampah yang kedepannya gitu. Oke ya.
Berarti mungkin dari segi harga pun Pak ya, misalnya kita belanja pun, kita kalau belanja di suatu outlet baju atau outlet tas itu kan dapat goodie bag dengan merek-merek tertentu, mungkin kalau dijual lagi saya lihat di Tokopedia dan lain sebagainya harganya lebih mahal Pak daripada plastik seperti itu ya Pak ya. Ya betul, itu sebenarnya karena lebih mudah tadi dikumpulkan kembali, kalau mau di recycle pun lebih mudah. Benar, lebih berguna. Ininya berat, ya itu sebenarnya. Iya, itu tadi sharing dari Bapak Purwoko di part kita yang pertama. Kita akan lanjut lagi ke part kita yang kedua, tetap di channel YouTube Total Quality Indonesia. Kalau dipaksa dengan peraturan, dengan undang-undang, itu pasti semuanya takut. Dan memang biasalah, kesadaran itu tidak datang tiba-tiba ya. Biasanya step-step orang membuat orang sadar, membuat orang itu tahu diri itu kan karena ada pemaksaan dulu.